أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله جماعة صلاة جمعة hamba-hamba Allah a'azzani Allah wa iyyakum yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang mulia, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Rabbul Izzah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dengan dua perintah, yaitu yang pertama agar sekiranya kita bertakwa kepada Allah.
maka tidak ada perintah yang paling agung daripada perintah takwa kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Dan begitu pula Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita supaya menjadi orang-orang yang jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam keyakinan, jujur dalam tindakan. Karena sesungguhnya kejujuran itu mempunyai tempat yang agung di sisi Allah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada orang-orang yang jujur, ditempatkan bersama dengan kalangan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, dari kalangan para anbiya, para rasul, para aulia, dan para salihin. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam surat Muhammad, "Walau sadaqallaha lakana khairan lahum." Kalaulah kalian itu jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu adalah baik. Maka ma'asyiral muslimin, bukankah kebanyakan manusia disungkurkan ke dalam neraka karena lisan-lisan mereka yang tidak jujur? Bukankah kebanyakan manusia disungkurkan ke dalam neraka karena perbuatan mereka yang tidak jujur? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayatnya yang mulia, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak lagi diuji oleh Allah? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian sampai kami tahu dengan jelas siapa di antara kalian orang-orang yang jujur dan siapa di antara kalian orang-orang yang dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengatakan kepada kita dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birr." Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebajikan itu membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada al-fujur, perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya al-fujur itu membawa kepada neraka. Yahdi ilal nar, membawa kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berdusta sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Maka ma'asyiral muslimin, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ternyata begitu besar kedudukan kejujuran di dalam pandangan syariah, karena nilai dapat membawa manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula betapa rusaknya dan betapa jeleknya nilai dusta di hadapan syariah, dalam pandangan syariah. Karena sesungguhnya kedustaan itu dapat membawa dan menyeret manusia ke dalam neraka. Maka ittaqullah ayyuhan nas, bertakwalah kepada Allah wahai sekalian manusia. Karena sesungguhnya ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah terucap dari lisan seorang hamba kecuali di hadapannya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan selalu menyertai, yang senantiasa yaktubun, mencatat amalan-amalan manusia, mencatat perbuatan-perbuatannya. Maka ittaqullah, janganlah sampai karena tabiat yang buruk yang ada pada seseorang membawa dia pada hari kiamat datang dengan membawa kantong yang kosong. Sebagaimana layaknya seseorang yang datang ke pasar, dia telah membelanjakan berbagai macam kebutuhannya, lalu dia letakkan kebutuhan itu di sebuah kantong. Tetapi sayang kantongnya itu bocor, sehingga begitu dia sampai ke rumah tidaklah ada suatu benda apapun yang ada di dalam kantongnya. Maka betapa ruginya orang tersebut. Maka waspadalah wahai manusia, ayuhal ibadallah, jangan sampai kita di antara manusia yang dalam kehidupan dunia ini kita rajin beramal, salat, puasa, sedekah, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya yang banyak kita lakukan, namun kita hadir di hadapan Allah sebagai orang yang muflis, hadir di hadapan Allah sebagai orang yang bangkrut, karena amalan-amalan kita telah disita oleh orang lain, dan bahkan dosa-dosa orang lain telah dialirkan kepada kita. Kenapa? Karena bisa jadi kezaliman yang dilakukan oleh lisan kita, kezaliman yang dilakukan oleh tangan kita, kezaliman yang didengarkan oleh kita yang tanpa tasabbut, lalu kita ikut-ikutan berada dalam kezaliman tersebut. Akhirnya hadirlah kita di hari kiamat membawa kantong yang kosong, membawa pahala yang tadinya kita telah berharap mendapatkan pahala yang banyak karena kita telah melakukan amalan-amalan tersebut, namun hadir di hari kiamat tidak membawa apa-apa karena semuanya habis telah diambil oleh orang lain yang kita zalimi. Habis diambil oleh orang lain yang kita gibahi, habis diambil oleh orang lain yang kita fitnah, habis diambil oleh orang lain yang kita telah melakukan namimah, adu domba terhadap mereka. Maka waspadalah ayyuhal muslimuna ibadallah, bahwa sesungguhnya tidaklah suatu ucapan dari lisan seseorang illa ladaihi raqibun atid, di hadapannya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan selalu menyertai. Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada kita dalam surat Al-Imran, Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', sesungguhnya tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun yang ada di langit dan di bumi ini. Dan Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui mata-mata yang berkhianat, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apa-apa yang ada dalam hati manusia.
in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Jika kalian sembunyikan apa-apa yang ada di dalam hati kalian yang paling jauh sekalipun, aw tubduhu, atau kalian nampakkan, ya'lamhu Allah, semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah tabaraka wa ta'ala. Ittaqullah ayyuhal ibadallah, bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. A'azzani Allah wa iyyakum. Sungguh manusia bisa jadi dalam kehidupan dunia ini dia melakukan suatu perbuatan atau perkara yang mungkin dalam pandangannya sangat kecil, tetapi dia hadir pada hari kiamat dalam keadaan dia tidak mampu menanggung akibat dari apa yang dia anggap kecil tersebut. Barakallahu fiikum. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah yang akhir ini, marilah sama-sama kita merenungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Dar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanah amtuha, dan iringilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Iringilah kemaksiatan itu dengan perbuatan amalan saleh, karena sesungguhnya amalan-amalan saleh itu menggugurkan atau menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Bergaullah dengan manusia dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Setelah datang dalam riwayat yang lainnya dari Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, ihfadillaha tajiduhu amamaka, ta'arraf ila Allah fir raqa, ya'rifka fi syiddah. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu dalam keadaan sempit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, ketahuilah bahwa apa-apa yang tidak akan menimpamu maka dia tidak akan pernah bisa menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah menimpamu maka dia tidak akan pernah bisa meleset. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, camkanlah olehmu bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu datang menyertai kesabaran. Wa annal farja ma'al karb,
Dan sesungguhnya kelapangan itu datang bersama dengan kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya kesusahan itu selalu disertai dengan kemudahan. Barakallahu fiikum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana qimis shalah.